Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Hari ini waktunya belajar IPA. Materi IPA hari ini yaitu tentang kelainan pada tulang dan otot. Sebelumnya, silahkan keluarkan alat tulisnya terlebih dahulu, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ustazah berikan. Pertama, kita akan membahas mengenai kelainan pada organ gerak pasif atau tulang terlebih dahulu. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang. Fraktura merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Perhatikan pada gambar. Nah, fraktura terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fraktura tertutup. Fraktura tertutup yaitu patah tulang pada bagian dalam namun tidak merobek kulit. Akibatnya tidak terdapat luka. Selanjutnya ada fraktura terbuka. Fraktura terbuka dapat mengakibatkan adanya luka yang diakibatkan oleh robeknya kulit. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ketika tubuh kekurangan kalsium, maka cadangan dalam tulang yang akan diambil. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka kepadatan tulang bisa berkurang. Akibatnya, tulang akan rapuh dan berisiko terkena penyakit osteoporosis. Untuk itu, kita harus menerapkan pola hidup sehat ya, dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dari tulang yang sehat dan tulang yang terkena osteoporosis. Tulang yang sehat akan lebih padat jika dibandingkan dengan tulang yang terkena osteoporosis. Tulang yang terkena osteoporosis mengakibatkan banyaknya lubang sehingga tulang lebih rapuh akibat kurangnya kalsium. Yang ketiga ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, biasanya fisura ini diakibatkan oleh benturan keras sehingga mengakibatkan tulang retak namun tidak sampai patah. Perhatikan pada gambar. Ini merupakan contoh gambar dari fisura atau tulang retak. Yang keempat ada lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, lordosis ini menyebabkan punggung bagian bawah sangat melengkung ke arah dalam, tepat di atas pantat. Nah, kondisi ini biasanya dapat menyebabkan nyeri punggung bawah. Perhatikan pada gambar. Tulang yang melengkung pada daerah bawah itu disebut tulang lumbalis. Nah, melengkungnya tulang ini menyebabkan badan tidak bisa berdiri dengan tegak. Yang kelima ada skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Skoliosis juga menyebabkan tubuh penderita condong ke satu sisi, sehingga salah satu bahu lebih tinggi dan tinggi pinggang tidak rata. Gambar ini menunjukkan adanya perbedaan dari tulang punggung yang normal dengan tulang punggung penderita skoliosis. Perhatikan bentuknya serta perbedaan tinggi bahu dan juga bentuk pinggang. Yang keenam ada kifosis.
Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Pada penderita kifosis, kepala terlihat lebih condong ke depan dibandingkan bagian tubuh lain. Saat membungkuk, tinggi punggung atas terlihat tidak normal. Perhatikan gambar ini merupakan contoh bentuk tulang punggung dari penderita kifosis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelainan organ gerak aktif atau otot. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini merupakan bentuk otot dari hipertrofi. Pada penderita hipertrofi, bentuk otot cenderung lebih besar dibandingkan dengan bentuk otot normal. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, atrofi sendiri bisa diakibatkan cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu lama. Atrofi bisa ditandai dengan anggota tubuh, yaitu tangan atau kaki, tampak lebih kecil dari yang lain, sehingga sulit untuk digerakkan. Perhatikan pada gambar. Gambar ini menunjukkan bentuk otot penderita atrofi dan bentuk otot pada umumnya. Nah, bentuk otot pada penderita atrofi akan lebih kecil dibandingkan bentuk otot pada umumnya. Jika pada hipertrofi bentuk otot lebih besar, maka pada atrofi bentuk otot akan lebih kecil sehingga membuat ukuran tangan atau kaki penderita lebih kecil dan sulit digerakkan. Yang ketiga, ada stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, stiff atau kaku leher ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk menggerakkan kepala. Ini merupakan gambar dari penderita stiff atau kaku leher. Yang terakhir ada tetanus. Tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, tetanus sendiri itu merupakan kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh akibat infeksi kuman. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit. Untuk mencegah tetanus, seseorang bisa melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti tetanus bila terdapat luka. Jawablah pertanyaan yang telah Ustazah berikan di dalam video, catat jawabannya di kertas, kemudian kumpulkan dalam bentuk foto, lalu upload di Google Classroom. Sekian materi IPA pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.